Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang nampak ataupun yang tidak nampak di kita, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa oleh kita, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa kokoh di atas sunnah hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita tema 4 subtema 3. Ini subtema yang terakhir di tema 4. Silakan disiapkan bukunya. Kita masuk ke pembelajaran 3, 4, 5. Yang ke-6 Ustadz dah gabungkan nanti di sini. Ya. Siapkan buku, cetaknya sambil menyimak apa yang Ustadz sampaikan. Di pembelajaran ketiga ini, saya ambil satu materi atau tujuan pembelajaran aja yang Ustaz rasa itu yang lebih penting atau yang lebih tidak mengulang-ulang istilahnya dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu siswa mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari secara detail. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Silakan dibuka halaman 111. Siswa mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Dari teks ringkas ini dapat disimpulkan yang pertama, pengrajin termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Karena dia menghasilkan barang, maka dia termasuk pekerja yang menghasilkan barang. Kedua, mendaur ulang sampah dapat membantu menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi lingkungan. Contoh mendaur ulang plastik, ya kan, atau kertas, itu kan bisa daur ulang sehingga bisa mengurangi sampah-sampah yang berserakan yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Kita lanjutkan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengolah sampah untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Yang pertama, reduce. Reduce ini bahasa Inggris ya, artinya mengurangi. Ya, minimal entah mengurangi pemakaian atau mengurangi membuang sampah. Yang pasti mengurangi pemakaian lah, agar berkurang juga sampah yang kita buang. Yang kedua, reuse. Reuse artinya memakai kembali. Jadi pilihlah barang-barang yang bisa kita pakai kembali. Ada produk-produk itu yang bisa kita pakai kembali sehingga nggak hanya satu kali pakai langsung buang. Misalnya kalau kayak kalian bawa minuman ke sekolah, jangan beli botol aqua yang hanya itu bisa dipakai sekali atau 2 kali. Tapi beli botol-botol yang bisa dipakai 2 kali untuk selamanya gitu loh, untuk waktu yang sangat lama. Yang ketiga, recycle, artinya mendaur ulang, seperti mendaur ulang botol bekas, kardus-kardus atau koran-koran, itu bisa daur ulang, dihancurkan, diolah kembali. Kemudian replace, artinya mengganti. Dan mengganti produk-produk yang biasanya mudah rusak, yang biasanya hanya dipakai beberapa saat, diganti dengan yang sifatnya lama. Ini juga membantu mengurangi sampah-sampah yang menumpuk
Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Kemudian kita masuk ke pembelajaran keempat, halaman 118. Adapun materi dan tujuan pembelajarannya, pertama, setelah membaca atau mendengarkan cerita, siswa mampu identifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Kemudian menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama. Pembelajaran keempat yaitu, tahukah kamu pekerjaan kepala seorang kepala desa? Gimana sih bahasanya? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Jadi kita akan bahas tentang seorang kepala desa berarti. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Baik, pentingnya budaya tegur sapa. Cerita ini silakan antum baca sendiri di buku. Ya, nggak perlu Ustaz bacakan lagi. Tinggal dibaca dari awal. Kenapa? Kalau Ustaz bacakan lama nanti. Kalau antum baca sendiri, antum kapan aja mau baca bisa, sehingga antum lebih mudah memahami nanti. Nah, antum harus baca cerita ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena ada tugas yang berkaitan dengan teks ini. Yang tugas ini sifatnya penting memang. Mau tak mau ya harus dikerjakan. Karena ini berkaitan dengan materinya. Tayyib, ini berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Peta pikiran itu kayak gini ya, ini contoh peta pikiran. Jadi kayak sebuah ringkasan, tapi modelnya seperti ini. Nah, ini seolah-olah nih ada ini satu buah kepala. Oh, ini cabang pikiran ya, seperti itu peta pikiran. Kalau pembelajaran sebelumnya kan Ustaz suruh tulis saja dalam bentuk daftar gitu kan. Misalnya cerita tentang tupai dan ikan gabus 1, 2, 3, 4, 5 judul apa segala macam. Sekarang antum buat seperti ini. Nah, judulnya apa, tokohnya siapa aja, sifat tokoh, tempatnya di mana, awal cerita bagaimana, akhirnya bagaimana, dan kira-kira pesan moral apa yang dapat diambil dari cerita tersebut. Buat seperti ini, agak besar sedikit, biar nanti tulisan-tulisannya agak muat, nggak mepet-mepet nanti, biar rapi. Kita lanjutkan. Dalam sebuah cerita atau drama, subjek merupakan tokoh yang berperan atau yang memainkan peran dalam sebuah cerita atau drama tersebut. Subjek di sini maksudnya adalah tokoh. Ya. Contoh cerita tupai. Yaitu siapa tokohnya? Tupai dan ikan gabus. Dalam cerita tersebut, subjek atau tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut adalah binatang. Binatangnya apa aja tadi? Tupai dan ikan gabus. Dan pada cerita pentingnya budaya saling sapa, subjek atau tokoh-tokohnya adalah manusia, yaitu Pak Tulus dan Nenek Ijah. Itu tokoh. Subjek itu sama dengan tokoh. Kita ke materi yang berikutnya, atau tujuan yang berikutnya. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Berdasarkan cerita pentingnya saling tegur sapa, dapat kita ambil kesimpulan berkaitan dengan pengamalan sila ketiga terkait dengan tokoh di antaranya. Yang pertama, ya, jadi sifat tokoh yang ada pada cerita tersebut jika dikaitkan dengan sila ketiga, ini dia. Pertama, peduli terhadap orang lain. Jadi Pak Lurah tadi, Pak Kepala Desanya dia peduli kali dengan Nenek Ijah tadi. Yang kedua, gotong royong dan kerjasama. Jadi Pak Lurah tadi kumpulkan warga desa untuk saling membantu. Yang ketiga, memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Keempat, cinta damai dan persatuan. Yang kelima, tidak mementingkan diri sendiri. Itulah hal-hal yang bisa dikaitkan dengan sifat tokoh. Jika ada yang mau menambahkan boleh. Oh, ada lagi Ustaz, saya tambahkan sedikit lagi. Oh, nggak apa-apa, itu lebih mantap lagi itu. Boleh. Nah, sekarang kita ke pembelajaran kelima. 4 tadi udah selesai, inti-intinya saja Ustaz kaitkan itu.
Yang kelima sekarang lagi. Nah, yang kelima ini ada 2 materi atau tujuan pembelajaran yang Ustadz ambil simpulkan. Yang pertama, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang terakhir, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Di pembelajaran kelima ini kita masuk yang pertama. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah pembuat sarung tenun Samarinda? Siapa dia nih ya? Lupa Ustaz. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Mari kita simak yang satu ini. Dan ayo mengamati proses pembuatan kain dan baju. Lihat gambarnya. Saya jelaskan. Mulai dari bunga kapas. Jadi benang itu berasal dari kapas ya. Bunga kapas, kemudian kapas itu dipintal. Setelah dipintal, kapas menjadi benang. Lihat benang. Tuh ada benang warna biru sama kuning. Benang tadi kemudian ditenun. Ditenun artinya menggabungkan beberapa benang tadi menjadi kain. Dia berubah menjadi kain. Lihat. Kainnya ada warna pink juga. Kok jadi warna pink kayaknya? Kan benangnya cuma warna biru sama kuning. Tapi nggak apa-apa lah. Setelah kain terbentuk, nah, desainer tadi akan membuat pola baju dulu. Polanya seperti apa model bajunya itu loh. Buat polanya digambar. Setelah pola jadi, baru kemudian dijahit. Digabungkan antara potongan-potongan baju tadi, kemudian dijahit, baru dia kemudian menjadi baju. Seperti itu ya. Masya Allah. Perlu tahu kan bagaimana baju antum dibuat? Inilah prosesnya. Baik itu baju yang hari Senin merah putih, atau hari Rabu PJOK, atau hari Kamis misalnya Pramuka Melayu. Semua prosesnya seperti ini. Kita lanjut. Pada gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa, nih, dari gambar itu kita simpulkan yang pertama. Nih, Ustaz jelaskan prosesnya tadi. Mulai dari bunga kapas, kemudian memintal kapas menjadi benang. Ketiga, kemudian menenun kain, yaitu proses menyatukan benang menjadi kain. Keempat, kemudian setelah kain terbentuk, selanjutnya membuat pola baju. Dan yang terakhir adalah menjahit baju. Itu proses pembuatan baju. Secara singkat, proses pembuatan baju dari awal hingga selesai. Yang pertama, memintal kapas, kemudian menenun kain, kemudian membuat pola. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yaitu menjahit baju. Sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Ada sedikit tambahan materi untuk antum. Semoga materi ini bermanfaat. Siapa tahu keluar nanti di PH, alhamdulillah. Sehingga sangat memudahkan antum nanti untuk menjawab soal. Sebelum kita membahas gambar 3 dimensi, kita akan membahas sedikit apa itu gambar 2 dimensi. Jadi ada gambar 3 dimensi, ada gambar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar. 2 dimensi, ingat, 2 dimensi dia hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Gambar 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, serta volume. Di antara ciri-ciri benda 3 dimensi apa? Memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume, dan dapat dilihat dari segala arah. Kalau gambar 2 dimensi, ciri-cirinya hanya memiliki panjang dan lebar. 2 itu aja cuman kalau 2 dimensi. Oke. Lanjut. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang dapat dituangkan ke dalam gambar 3 dimensi. Nah, jenis benda ya. Pertama benda kubistis. Adalah benda yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Kubus atau kotak. Contoh, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Jadi yang bentuknya kubus atau kotak itu termasuk benda kubistis.
Yang kedua, benda silindris adalah benda-benda yang menyerupai bentuk silinder, elips atau elips. Contoh, botol, gelas, piring, mangkok, teko, guci. Contohnya yang lain apa Ustaz? Nah, silakan cari sendiri. Yang mudah-mudah aja, diingat dulu. Kemudian yang ketiga, benda bebas. Benda bebas ini nggak ada peraturan. Benda-benda yang bentuknya tidak beraturan seperti buah-buahan. Antum lihat buah-buahan kan banyak bentuknya tuh, macam-macam. Dan pohon, apalagi pohon, bentuknya batu-batuan juga, dan benda alam lainnya. Dan ini benda ada 3 ya, jenis benda: kubistis, silinder atau silindris, dan ketiga benda bebas. Ini 3 jenis benda yang dapat dituangkan ke dalam 3 dimensi. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Ingat anak Ustaz, di materi-materi yang Ustaz sampaikan ini ada kisi-kisi yang terdapat di dalamnya, ya kan? Jadi kalian harus simak materi ini agar nanti nilainya bagus. Tapi kalau kalian nggak simak materi ini, ya Ustaz nggak tahu lah lagi. Jadi disimak materi ini dengan baik, diperhatikan. Wah, ini kayaknya penting nih, catat. Mana yang penting, dirasa penting, catat. Kalau cerita tadi nggak usah dicatat gitu kan. Kalau materi pengertian atau kesimpulan itu kan penting kan. Nah, kalau bisa dicatat. Kenapa? Ketika PH nanti, kayaknya aku udah nyatet inilah tadi. Oh iya, aku ingat ini. Nah, itu salah satu manfaat mencatat. Kenapa? Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, ilmu itu diikat dengan tulisan. Nah, jadi kalau nggak nyatat biasanya cepat lupa. Tapi kalau kita catat kadang ingat. Dengan kita menulis itu kan sambil mengingat. Jadi 2 kali pekerjaan kita yang buat kita lebih mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Tuh, saya ingatkan lagi, materi hari ini sangat banyak penting-pentingnya. Apalagi berkaitan dengan PH nanti. Dan karena hari Kamis libur, ya kita PH-nya hari Senin tanggal 2 November 2020. Kita mundur PH-nya hari Senin nanti. Jadi untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kan libur. Jadi ya Senin kita PH-nya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.